1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Itulah kata-kata yang menggelegar disampaikan oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia ke-8. Luar biasa pidatonya, menghentak, tegas, tajam, dan memberikan suasana baru. Selama 10 tahun ini pidato kita datar tapi berisi yang dari Pak Jokowi Presiden ke-7. Dan sekarang kita masuk ke era baru, era pidato yang menggelegar, era pidato yang menukik, dan era pidato yang tajam. Seperti apa sih sebenarnya pidato Pak Prabowo itu? Berikut analisisnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Coba tebak kata apa yang paling banyak diucapkan oleh Pak Prabowo dalam pidato pertama di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, tanggal 20 Oktober 2024 di gedung MPR. Coba tebak, kata apa? Bukan. Kata yang paling banyak adalah kata berani. Dan kata rakyat, serta kata-kata yang lain. Berikut kata-kata yang sering diucapkan oleh Pak Prabowo dalam pidato pertama. Berani, bebas, rakyat, harus, merdeka, kerja keras, berjuang, pemimpin, bersatu, bekerja sama. Marilah kita gotong royong, bangsa, dan kata negara. Bagaimana sebenarnya gaya pidato Pak Prabowo? Gaya pidato Pak Prabowo ada 21 ciri yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat pidato ini. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, kita faham, kita mengerti bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun. Marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka
untuk kita beli. Karena itu tidak ada jalan lain. Betul. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Luar biasa pidatonya. Saya menyaksikan sendiri ada perubahan karena memang selama 10 tahun mendengarkan gaya pidato Pak Jokowi yang realistis, datar, lucu, dan menukik ke permasalahan. Sekarang berubah ke pidato yang ada mirip-miripnya dengan Bung Karno. Ya, ada 21 ciri. Yang pertama, tegas. Jadi pidato Pak Prabowo itu tegas. Ya, tegas itu artinya tidak berbunga-bunga lain, tetapi langsung ke permasalahan. Sangat tegas. Yang kedua, jelas. Karena tidak ada hambatan, tidak ada berhenti lama, terlalu cepat. Jadi sangat jelas. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, intonasi terjaga. Intonasinya sangat terjaga. Ada tekanan tinggi, ada turun, intonasi rendah, intonasi tinggi, intonasi turun. Jadi intonasinya terjaga. Kemudian sistematis. Gagasan di awal ada hubungannya dengan di tengah, ada hubungannya di terakhir. Jadi tiap gagasan itu runtut, sistematis terkait antara satu konsep dengan konsep yang lain. Yang kelima, Pak Prabowo faktual dan realistis yang disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, fakta yang terjadi di masyarakat yang dia alami dan dialami oleh siapapun, pendengar pun mengalami hal itu. Jadi faktual dan realistis. Yang keenam, lugas. Bahasanya tidak terlalu rumit, ya, tidak menggunakan istilah-istilah yang rumit. Lugas, sederhana, mudah dipahami. Sangat lugas. Dan semua elemen masyarakat sangat paham isi pidato Pak Prabowo karena lugas. Nah, yang ketujuh pidatonya ada tekanan. Jadi ada tekanan-tekanan tertentu yang dianggap kata kunci. Tekanan-tekanan tertentu yang dianggap kalimat utama. Tekanan-tekanan tertentu yang diminta, yang diharapkan seperti itu. Nah, yang kedelapan, Pak Prabowo yang kedelapan punya paradok. Jadi memparadokkan antara pemimpin dengan rakyat. Memparadokkan antara masa lalu dengan sekarang. Memparadokkan antara negara demokratis tapi kok banyak caci maki. Jadi memberikan paradok. Dua hal yang kita diminta untuk memilih dan tekanannya adalah memilih yang terbaik. Yang ke-9, metafor. Jadi Pak Prabowo ini melakukan metafor dengan peribahasa-peribahasa. Ikan itu yang busuk dari kepalanya baru ke badan. Kemudian burung unta itu kalau malu menutup kepalanya. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan metafor itu ada metafor berbahasa Jawa. Engarso sung tulodo. Lalu ada gemah rivalo jinawi. Lalu ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya. Tetapi semua mudah dipahami. Kemudian ironi. Jadi Pak Prabowo mengungkapkan ironi perjalanan bangsa seperti sekarang ini. Sumber daya melimpah tetapi rakyat masih miskin. Pemimpinnya kaya-kaya tapi rakyatnya masih miskin. Ini sangat ironi. Dan ironi ini menjadi tekanan latar belakang Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo menggunakan logika sebab akibat. Ada sebabnya, ada akibatnya. Ada akibatnya, ada sebabnya. Dua hal ini selalu dimainkan dengan kata tetapi, akan, apabila, dengan, dan seterusnya. Itu pola sebab akibat. Kemudian Pak Prabowo memberikan logika contoh, melakukan percontohan. Contoh realistis yang ada di masyarakat yang harus dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia, dilakukan oleh para menterinya, dilakukan oleh para pembantu-pembantunya.
Dan pencontohan-pencontohan ini memberikan kita suasana realistis ketika mendengarkan pidato Pak Prabowo. Nah, pidato Pak Prabowo ini penuh dengan contoh-contoh. Kemudian yang ke-13, Pak Prabowo melakukan pembandingan. Jadi membandingkan aspek satu dengan aspek yang lain. Membandingkan komponen satu dengan komponen yang lain. Membandingkan fakta yang satu dengan fakta yang lain. Jadi gunakan logika pembandingan. Yang ke-14, Pak Prabowo ini santun. Di awal pidato memberikan selamat datang dan penghormatan kepada tamu negara, kepada presiden dari pertama sampai yang ke-7, dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan. Santun banget, bahasanya santun. Kalimat-kalimatnya dipilih sehingga kita tidak marah dengan pidato Pak Prabowo itu. Lalu Pak Prabowo menggunakan sapaan. Saudara-saudara, saudara sekalian, wahai semua, pokok isinya sapaan. Ya. Lalu yang ke-16, Pak Prabowo memberikan harapan. Harapannya begini, harapannya begini, harapannya begini. Kita harapannya begini. Jadi ada harapan yang akan dicapai oleh Pak Prabowo dalam pidato pertamanya. Lalu yang ke-17, ajakan. Pak Prabowo mengajak semua rakyat Indonesia, mengajak semua menteri-menterinya, mengajak semua pejabat-pejabatnya untuk anti korupsi, anti penjajahan, anti dan anti-anti yang lain, dan untuk berbuat yang terbaik demi rakyat. Lalu larangan, Pak Prabowo melarang para menterinya, para pejabatnya untuk korupsi, melarang para menterinya, pejabatnya untuk berbuat salah di depan rakyat, melarang para menteri dan para pejabatnya melakukan sesuatu yang nista dan hina bagi bangsa Indonesia. Luar biasa pidato Pak Prabowo ini. Kemudian yang ke-19, keharusan. Jadi Pak Prabowo sering mengatakan kita harus melakukan yang terbaik. Harus demokrasi yang khas budaya bangsa Indonesia. Harus merangkul. Harus tidak ada caci maki. Ada keharusan di sana. Kemudian nomor 20, keberanian. Kata berani ini muncul sekitar 40 kali. Kata berani diucapkan oleh Pak Prabowo. Kata yang paling banyak muncul adalah berani. Pak Prabowo punya keberanian untuk melakukan pidato sesuatu, keberanian untuk mengungkapkan sesuatu secara lugas di para audiennya. Kemudian ke-21, Pak Prabowo tidak lupa mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Terima kasih karena semua presiden memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih kepada negara sahabat yang hadir dalam pelantikan. Luar biasa. Kita perhatikan pidato itu. Loh, tegas ya. Dalam dasar tegas sekali kan. Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun. Nah, itu ada kata berani. Untuk mencari berani, solusi-solusi, bebas, mencari rakyat jalan keluar harus dari ancaman merdeka, dan kerja keras, tersebut. berjuang, pemimpin, Saudara-saudara bersatu, sekalian, saya telah mencanangkan bekerja sama, kata marilah, kata kita. Ini kata kita itu sering diucapkan juga, tapi kalah banyak dari kata berani ya. Gotong royong, bangsa dan negara. Dari luar. Nah, itulah sambutan pidato pertama yang menggelegar, menghentak, dan tegas, serta mudah dicerna untuk ditindaklanjuti. Harapan kita pidato tidak sekadar pidato, tetapi pidato itu menjadi kata kunci awal berpijak, kata kunci pedoman. Seperti Pak Prabowo mengatakan, ke depan
tugas kita adalah rakyat harus tertawa. Gawe guyu rakyat. Rakyat menjadi tumpuan pertama. Karena negara ini adalah milik rakyat. Dan kedaulatan rakyat segalanya bagi bangsa dan negara ini. Luar biasa pidato Pak Prabowo. Untuk berikutnya harus dijaga pidato ini tetap seperti ini. Nanti akan memberikan rasa kepada semua bangsa dan negara Indonesia. Selamat Pak Prabowo dan Mas Gibran mengemban tugas baru 5 tahun ke depan. Salam Kayan Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.